tidak rela untuk apa? Memberikan atau mencicipkan rasa dari dunia itu kepada orang kafir. Jadi nek ono regane, tapi kan dunia kan ora ono regane cara napa? Gusti Allah. Pun. Kita lanjutkan tapi sebelumnya ndonga lucu. Allahumma barik lana fi Rajab. Komane ning Rajab ya? Iku sunnahnya siapa itu? Sing gawe pertama kali aku takon. Ayo biasa. Syadz. Ya corok riwayat ya rasah ngeriwayatkan sama. Itu nak mate penak ya. Beneran guys. Fi Rajab koma. Kait awal wasyabana wa baligna Ramadhana iki sing ya untung pangerane Gusti Allah ya. Gusti Allah paham dongane, sing donga ora paham. Wis ora apa-apa. Ya bedane wong duwe akal ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayanati. Laisa ora ono. Laisa ora ono al khabaru apa berita. Al khabaru apa berita kal muayanati iku kaya weruh dhewe. Anjen artine ngono. Kal muayanati iku kaya napa? Weruh dhewe. Dawe Kanjeng Nabi itu memang singkat-singkat ya, jawamiul kalim. Beda mbek awak dhewe akeh ngomong ra faedah, apalagi teori bola salju itu enggak ada anune. Mbak angger muni ambiar ngono penak kok leren bola salju. Waduh. Bola salju kok dhuwur sithik-sithik tekan ngisor ambiar karepe ngono ora. Mbak angger muni ambiar wis diwari didikempet jerak mudeng. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal khabar kal muayanah. Berita itu tidak sama dengan kalau melihat sendiri. Berita apapun itu. Berita tentang kejadian misalnya. Misalnya Adib sing cerita, Adib sing cerita ya. Perlu ditanyakan lagi verifikasi. Kalau ada Adib cerita datang, ono kecelakaan dah. Misalnya. Iya ono itu. Mesti cara uang apa meneh sing cerita Adib ya. Aneh kecelakaan model apa iki? Mau aku ora kecelakaan semut nabrak semut misalnya. Mau aku ora ning dinding iku semut ngene tahan karo kancane dhewe. Ya kan cerita ora penting dan memang rasanya seperti itu. Kalau kita dapat berita itu rata-rata itu mesti menyaksikan dulu. Makanya ada inja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Jika ada orang fasik. Fasik di sini diartikan bukan fasik betulan, tapi ada yang memaknai fasik itu artinya orang yang tidak kita kenal. Kita tidak tahu karakternya dia seperti apa, kapasitas ilmunya seperti apa. Kemudian dia membawakan berita. Orang yang tidak kita kenal tersebut harus fatabayyanu, harus napa jenenge tabayyun, verifikasi. Ojo langsung percaya. Begitu juga ketika ada berita sing cerita kok Adib ya kok ojo langsung dipercaya. Tapi di sini ini yang dibahas Kanjeng Nabi bukan masalah tabayyunnya, tapi yang dibahas adalah masalah rasanya. Rasa ketika kita mendengar sebuah kejadian dengan melihat kejadian. Padha apa beda? Beda. Senajan misalnya ono kecelakaan yang heboh ya. Misalnya ono kecelakaan yang heboh, yang gempar, yang viral dan lain-lain. Kalau nggak ada videonya kan nggak mantep. Ya saiki kan ngoten ya. Nek ora ono videone ora mantep. Ono kecelakaan sing mati piro 3 piye ndase wis macur kabeh. Bayangan acur kabeh. Kata acur kabeh biasa ya, tapi sing cerita kan menggebu-gebu karena yang cerita dia tahu. Dia melihat kejadian. Sementara kita yang mendengar ya cuman halu kan gitu. Tidak bisa mendeskripsikan di dalam otak kita seperti apa bentuk kejadiannya. Ini di dalam Jami'us Shaghir saya lihat laisal khabar kal muayyan ini ada terusnya. Innallaha ta'ala akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ijli. Falam yalqal alwah. Ceritanya Nabi Musa itu ketika itu pernah yang namanya kholwat, menyepi gini gunung Tursina selama berapa hari? 40 hari atau 40 malam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa khalwat memberi kabar. Sehingga ini kabar Gusti Allah dhewe padahal. Kurang percaya apa? Harusnya kan valid itu yang pencipta alam semesta, pencipta semua kejadian yang ada di dunia, masa ora dipercaya. Cerita Gusti Allah, Sa Musa, anak buahmu santrimu mbok tinggal malah do maksiat kae. Awalnya nyembah aku suwe-suwe nyembahin apa? Pedet. Pedet niku napa? Ora pedot ngono. Pedet, anak sapi. Anak wadus. Wes. Dasar wong jojo. Akan hilang dari peta ya. Kena tol ya. Sugih deh, tapi kopong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kabar bahwasanya napa umatnya menyembah anak sapi, menyembah anak sapi. Soalnya kenapa menyembah anak sapi? Bukan karena asal usul Hindu dari situ atau asal usul agama Hindu dari situ, bukan. Tapi karena Musa Samiri yang menjadi cik. Nah. Sampai kenapa para umatnya Nabi Musa mau menyembah sapi, patung sapi? Nah, karena Musa Samiri bisa mengejar jejaknya malaikat apa? Jibril, kudanya malaikat Jibril iku ono lemahe dijipuk dilelet gini cangkeme sapi, akhirnya sapi ini iso napa? Iso ngomong. Iya, padha kayak dodot misalnya ngerti pintu iki iso ngomong padahal burine koboi misalnya ya. Iku matanya nyembah, wahai Tuhan pintu. Goblok, saking gobloknya. Saking goblok. Ya untungnya di umat Nabi Muhammad bedone cerita. Alhamdulillah. Oke, akhirnya mereka menyembah. Padahal yang kasih kabar sinten? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Falam yalqal alwah. Beliau Nabi Musa itu kan menerima suhuf. Suhuf itu beberapa lembaran berisi wahyu suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk hard copy nih langsung nih corok wong saiki Nabi Musa untuk print-printan saka Gusti Allah. Tapi print-printannya abot ke watu. Saka ora kok kertas ngeten wae dan saka watu diwekno brek kok dhuwur. Kayak untung ora kena sirah ya. Kena dasmu benjut. Kena sikil jempolmu wis nangis-nangis sampean. Coba bayangno dadi Nabi Musa sampean ra enak. Nggone mulih piye, Jan? Gawanya mulai berat itu suhuf dalam bentuk batu. Tapi yang dilakukan Nabi Musa santai saja, karena ya diterima aja. Tapi lembaran kitab-kitabnya tidak dibanting. Tapi ketika falamma ayana ma sona'u, ketika beliau melihat sendiri apa yang dilakukan oleh umatnya alqal alwah. Seketika wahyu print-printan wahyu suci dari Allah Subhanahu wa taala tadi di lembaran yang dari batu dibanting, fangkasarat akhirnya pecah. Durung dipelajari pecah dhisik jale. Karep jaluk kopian meneh. Ya Allah Gusti pecah Gusti nyuwun file meneh. Ora iso. Ini karena beliau tidak melihat sendiri keadaannya, betapa rusaknya umat waktu itu. Nah, betapa rusaknya umat waktu itu. Seandainya melihat dari awal ya begitu. Atau ya dibanding dari awal. Wong emosi. Karena melihat sendiri. Iki berarti ngaten kita diceritakan tentang ini karena selevel Nabi Musa pun juga terpengaruh. Padahal beliau itu nabi, jelas jauh di atas kita ya, jauh di atas kita kebaikannya. Beliau itu levelnya nabi, itu pun kalau mendengar kabar dengan melihat sendiri, emosionalnya sudah berbeda. Ketika diweki kabar Gusti Allah, wis punya makna bener iku Gusti Allah hak. Ora bakal ngapusi. Beliau santai-santai wae. Tapi ketika melihat sendiri baru banting buku, baru banting kitab. Reaksinya berbeda. Ya sama kayak Anda misalnya punya cewek atau punya istri atau pasangan lah.
Kemudian pasangan Anda dikabarkan selingkuh. Ya, itu ya wis marah, tapi marahnya tidak seperti ketika melihat sendiri ada videonya ambung-ambungan, videonya wah. Apa yang terjadi kira-kira? Bunuh ya. Awalnya pengen mateni selingkuhannya, akhirnya mateni loro-lorone. Sama. Makanya hati-hati, laisal khobar kal muayana. Tapi di sini di dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan tentang cerita Nabi Musa. Ini faedah mawon, ada intermezzo. Nabi Musa ketika kholwat 40 hari sudah mendapatkan suhuf, sudah mendapatkan print out wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika pulang melihat kejadian seperti itu, emosi. Akhirnya kan hancur lebur tuh. Hancur lebur. Itu menunjukkan betapa cepatnya berubahnya hatinya Nabi Musa dan menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu di bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak menghina Nabi Musa. Nabi Musa di atas kita jauh, Nabi ya. Tapi tentu beliau di bawahnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sama-sama kholwat, sama-sama mi'raj. Tapi kan mi'rajnya Nabi Musa mau tekan gunung apa? Tur Sina. Tapi kalau kanjeng Nabi mi'rajnya sampai ketemu Gusti Allah, melewati 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, Mustawa, Arasy, Rafraf dan lain-lain. Tapi kanjeng Nabi itu walaupun ketemu sama Gusti Allah, emosional, ya emosional. Emosionalnya kenapa? Jingkrak-jingkrak, seneng. Tapi ije eling karo umate. Tandone napa? Ketika di at-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibat. Ketika kanjeng Nabi langsung ketemu Gusti Allah. Ketemu Gusti Allah, itu yang keluar dari Rasulullah carane uluk salam karo pangeran ku piye? Kepikiran lho. Nek sampean mawon misalnya ketemu abuyan ning dalan sampean dalam keadaan kathok cekak atau sampean di omah ya, sampean di omah lagi PUBG-nan atau lagi kathok cekak, lagi cucuk abuyan rawuh ning ngene omahmu. Contohnya ya misale. Kuwi ku wis piye kan? Piye ngeteceng ndek ngene ngarepan, reti-reti ngompol ning pojokan ngoten nggih. Nggih. Tapi bayangkan kanjeng Nabi diperjalankan sebegitu hebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ketemu Gusti Allah seneng, tapi beliau tetap bisa kendalikan emosi. Karena kenapa? Betapa tingginya hatinya Rasulullah mengalahkan hatinya Nabi Musa. Kuat. Ruhaniyahnya kanjeng Nabi itu bukan hanya ruhaniyah manusia, tapi ruhaniyahnya sudah melampaui ruhaniyah malaikat. Makanya kuat ketika ketemu Gusti Allah, seneng tapi tetap ditoto. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Iku kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah seneng. Sampean kira-kira ketemu Gusti Allah seneng apa wedi? Wis ngono ae. Beda. Kita yang orang ini kalau sudah dipanggil oleh Allah, piye carane balik ning donya kan mikire ngono. Gawa dosa soalnya kan. Ya kan, dosanya banyak kita bawa berkarung-karung, bergunung-gunung dosa ketika ngarepane Gusti Allah, sudah ndak ada muka kita. Ndak ada muka, tapi kanjeng Nabi senang luar biasa dan masih menjaga adab. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang kurang lebih artinya secara umum semua penghormatan, semua pujian, semua kemuliaan itu hanya milikmu ya Allah. Yang baik-baik itu semuanya milik panjenengan. Hamba iso mikir carane salam koyo ngono. Sampeyan ketemu pangeran iso uluk salam. Ya, durung lagi apa ya, lagi ana swara kletik ning mburinan wis drodok wis kaya padha dene sampeyan lagi didukani umi jujuk jedier ngene pintune dikonokno. Tak ngene langsung. Sama. Masya Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penghormatan seperti itu dari Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala balasnya pripun? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iku nek nabine kita. Nabine bukan Nabi Muhammad. Egois, lah salame sok kepuro mawon sing liyane ra usah. Sing liyane ora usah. Ora penting wong-wong kae bualah aku wae ngono. Wis dadi kekasih jenengan. Sama kan ketika Anda mendapatkan nadrah dari seorang alim. Orangnya misalnya orang terkenal, Habib yang terkenal, terus ngejak ngobrol sampean, kemudian koyok aku piye carane untuk perhatian beliau terus, jangan sampai yang lain menang ya gak, ya kan? Tapi kanjeng Nabi ndak, ya Allah,
Eling assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah Gusti, ampun kula tok iki umat-umat dhisik kathah sing saleh-saleh mawon. Ala ibadillahis sholihin. Ora kabeh wa ala jami'i ibadika ora. Wa ala ibadillahis sholihin. Eling-eling sing ora saleh ora mlebu. Sing ora saleh ora mlebu. Ya Allah. Ini perbedaan. Nah, kemudian setelah dapat peristiwa yang luar biasa seperti itu, Kanjeng Nabi pulang-pulang juga masih ingat apa yang dibawa. Misi utamanya adalah mengajarkan sholat. Orang nyeritakno, aku baru ketemu Gusti Allah kayak ngene-ngene. Ora cerita. Sing digawa niku perintah sholat. Beto Nabi Musa, podo-podo gawa perintah tapi dijur ngene. Ngisor. Akhirnya piye umat yang nglakoni syariat ya? Wis rusak syariatnya rusak dirusak nabine dhewe kan ngono lah. Iso bantah sampean. Untuk Kanjeng Nabi luar biasa. Ini menunjukkan perbedaannya Nabi Musa dengan Nabi kita. Padahal Kanjeng Nabi itu betul-betul mau ayanah letih Gusti Allah temenanan. Bahkan di dalam beberapa riwayat itu ini masalah rasa ya. Jangan sampean bayangkan Gusti Allah itu kayak makhluk ampun. Ini masalah rasa kan. Di dalam beberapa riwayat itu disebutkan Kanjeng Nabi ngendikan ketika aku bertemu Tuhanku Allah Subhanahu wa taala metokno dengkulku renggene dengkule Gusti Allah. Kayak Gusti Allah nomor duwe kaki. Padahal kita kan enggak secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa membayangkan dengkule Gusti Allah kayak apa ya. Allah punya kaki itu kayak apa kan nggak boleh kan? Tapi di dalam riwayat seperti itu diceritakan Kanjeng Nabi sampai bisa mensifati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Eling ngono loh, eling. Kalau kita kita sendiri ya, saya sendiri ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Nek muni kiamat itu yo yakin ora yakin yo gak? Yakin karena ada nasnya. Tapi ning ati muni yakin temenan? Bahkan Allahnya sendiri deh wes. Gusti Allah ki ono tenan ta ora Tahu kepikiran ngono apa? Apa ora? Mesti pernah. Tapi kan rawani ngomong, ya, rawani ngomong. Karena yang kita dapatkan itu khobar, belum mu'ayana. Makanya nikmat tertinggi nanti di swarga. Nikmat tertinggi itu bukan wik-wik sama 72 bidadari, enggak. Emangnya surga itu cuman masalah perkuntulan? Enggak surga itu lebih dari itu. Nek ijek perkuntulan niku ya ora usah ning gone kono ning donya akeh yang jajan ning ngarep kene ya akeh kan ngono kasarane. Nah, iku sing paham wong Jojo lho paham. List tempat-tempat permanuan. Ora list mbokmu ora. Makanya kan saya mengatakan kita sendiri nusewu jujur-jujuran wae. Nek aku sing level kiai wae kadang rodok syak ya. Gusti Allah ki ono tenan ta apa meneh sampean? Mestine luweh cara iman mesti sak ngisorku to. Loh iya dong, harusnya seperti itu. Secara akal seperti itu. Nggih ta mboten? Salat yo kadang gaene salat ki apa sih jajane? Terus engko bar kiamat kira-kira mosok ngono-ngono tok ora? Mikir ngono ta mboten? Sempat mikir seperti itu. Lah makanya karena kita tuh mendapatnya khobar, padahal khobarnya itu khobar yang benar, tapi benar Kanjeng Nabi laisal khobar kal muayana, berita itu tidak seperti melihat sendiri. Nah, ketika kita dikasih tahu oleh Kanjeng Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya Rahman, Rahim dan lain-lain. Itu kan kita nggak bisa lihat Allah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah khususnya mengatakan kita ini selama hidup di dunia mustahil, saya katakan lagi mustahil bisa melihat Allah dengan mata telanjang mata dunia. Wong levelnya Nabi Musa mawon fakharra Musa sa'iqa. Nabi Musa kelenger arep ndelok nur tajalinya, belum pantulan nur tajali, belum nurnya yang asli. Pantulan nur tajalinya Allah Subhanahu wa taala pun kelenger. Makanya nanti di surga itu nikmat tertinggi itu bukan masalah perkuntulan, bukan masalah perbadokan, bukan masalah apa lagi. Nikmat dunia sing paling dhuwur masalah wik-wik tok ya. Sampai soalnya urung ngalami. Nah aku sing ngalami wis beda meneh ceritane ya. Laisal khabar kal mu'ayana. Nanti nikmat tertinggi itu adalah
bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wah, iku ngungkuli wong nyimeng rasane. Loh. Nek aku ya ora ngerti wong nyimeng, cuman jarine wong-wong mabuk kan enak jarine ya. Cuman kan mabuk bar mabuk lara. Itu ya Allah, ngefly. Wong ahli swarga nek ujug-ujug wayahe Gusti Allah ngetok, iku ngefly. Ngefly beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Tinggal jauh deketnya dia. Nek waduh ya sedelok nyimenge, ngefly efek-efek ngerti Gusti Allah. Sedelok ya sedelok. Tapi dikatakan sampai ribuan tahun mereka tuh lupa. Koyok cara napa? Cara waktu berjalan niku sampean di pause ngono, wis suwi ngono. Utawa di 2 jam tambah ngapain bisa seperti itu. Ya, nek cara ngundunya kan ngoten nggih. Nanti kalau kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan fadl ru'yatullah dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan sifat kasih sayangnya, itu kita ngefly semua. Sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun tergantung martabatnya kita di surga seperti apa. Lah, ketika sudah lama gak ketemu Allah, suwi rasa tau ketemu cah, kelapo ye gabut ye ngono ra? Gabut. Akhirnya disediakanlah bidadari itu untuk pesta kita. Itu itu penyaluran syahwat bukan untuk syahwat tok. Tapi untuk melupakan rasanya syauk gitu loh. Untuk meringankan rasa rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pelampiasan tok. Jadi nek misale bakdo melihat Gusti Allah kok di ana widodari suweksine kaya apa wis ra nafsu. Ora nafsu. Beto sampean bar salat, bar maulidan, bar arwah Mustafa kok ana wong jajakan awake dhewe misale ayu nah beda meneh ceritane ya. Lali langsung hilang. Ini ndak. Paham nggih? Makanya orang-orang ahli swarga muga awak dhewe awak dhewe termasuk ahli swarga cuman balik ta ora ngono wae ya. Nek misale nek wong-wong ahli swarga balik ning ngene swarga niku nek ketemu Gusti Allah niku seneng. Jangan makanya kalau ada kiai, ada ustadz kok muni wah ning ngene swarga ki ana widodari wah berarti swargane meng manuk to. Swargane meng manuk ana lho. Ya sangger gawekno gedang model manuk dah wis sebenarnya. Saestu. Saya bukan masalah saru. Itu surga yang rendahan gitu loh maksud saya. Surga yang jauh dari kata ru'yatullah. Ning swarga niku ana wong-wong sing iso ketemu Gusti Allah dan banyak juga yang tidak bisa bertemu Gusti Allah. Kepo dia ya. Akhirnya nek iso ketemu Gusti Allah ya kaya pitik ngono golek babon rono rene. Cakcuk rono rene ngono lho rak cetha. Ya muga-muga maksudnya sampean juga seperti itu. Sampean juga dilatih lah kalau mau surga itu jangan pahala yang masalah bidadari, enggak, jangan itu. Yang lebih tinggi lagi. Ya minimal saya punya hak ya, saya sering beberapa kali cerita. Saya itu senang maulid kan. Senang maulid, kiblat saya juga guru sekumpul. Walaupun dalam prakteknya enggak harus guru sekumpul. Tapi saya pernah bilang, ya Allah, itu ngene wong konyol ya wong lagi napa kasmaran. Lagi strume pas kuat itu. Ya Allah, kula nyuwun izin besok nek kula mboten saged maulidan teng kene swarga, mbok minimal kula maulidan teng wingkinge guru sekumpul ning ngarepane wonten Kanjeng Nabi teng swarga. Aku sampe ngono, aku ndonga kaya ngono. Pernah juga berdoa ya Allah kados Sayyidina Ibnu Abbas niku dak sampun nggawa sandale Kanjeng Nabi teng donya. Mbok sing di akhirat ampun Ibnu Abbas meneh iku keduwuren terus swargane tak kula mawon. Tau muni ngono. Tahu sampean tak tau kepikiran ngono ya. Pikirane entuk widodari selamat ke neraka wis. Pikiran kok selamat ke neraka tok wis swarga model apa ini. Nah, swarga model apa? Paham ya? Ini luar biasa cerita ini ditanamkan betul-betul kita itu Masya Allah jadi umatnya Kanjeng Nabi itu luar biasa hebatnya. Saalim-alime Nabi Musa iku pun ulama Kanjeng Nabi itu bodoh kaya nabine Bani Israil. Ya, iya bodoh nabine Bani Israil. Makanya Nabi Musa itu iri sama kita. Alhamdulillah. Saya itu kalau sama Nabi Musa itu alhamdulillah seneng ya.
mulai saat ini rodok seneng karena ya oh iya ternyata rewelnya Nabi Musa ku apik ya. Ora rewel-rewel sing model awak dhewe nggih. Baru kayak rewel akhirnya sholat yang 5 waktu jadi 50 waktu menjadi berapa? 5 waktu. Dilakoni karo ngantuk-ngantuk ya ditompo ya gak? Coba enggak sido 5 waktu. Mau mateng sampai rak sido mondok ning Al-Fatah. Mungkin sampean sudah enggak ada. Hilang dari dulu-dulu mbah-mbahmu wis ra berkawin ya. Mbah-mbahmu ra berkawin, bapakmu ra berkawin. Akhirnya ya wis kiamat sudah. Alhamdulillah barokah Nabi Musa kita beranak pinak insyaallah. Dan insyaallah masuk surga. Ketemu Nabi Musa ya kayak kancang ya kan karena kan ya karena kita kan sama besti. Kita semua ulama kan gitu ya. Nabi Musa jenengan nabi ini Bani Israel toh. Ya, berarti kalau selevel jenengan lah kok iso ulama. Ya Allah, ya Allah. Kita besti. Paham ya? Sekali lagi juga ini pelajaran bagi kita kalau ada kabar jangan gampang termakan omongan seperti halnya yang kemarin lagi viral tentang masalah adzan. Walaupun secara kalau diikutkan secara nalar yang pendek, itu emosi dengan mendengarkan omongannya atau statement dari Bapak Gus Yakut atau Menteri Agama kita. Itu rasanya emosi kalau berpikir pendek. Tapi ketika kita dalami lagi itu tidak ada unsur menyetarakan azan dengan gonggongan anjing, tidak ada. Kalau saya pribadi seperti itu, wallahu alam. Ini masalah ijtihadiyah ya, masalah yang bukan saya anggap masalah usul, bukan ora dadekno wong metu kok kafir ana istilah iki ngono lho. Kalaupun ya salahnya cuma satu, beliau pengennya bagus cuman dalam perspektif saya beliau salahnya kenapa setelah ngomong adzan ngomong anjing, ya gila sih salah. Nek setelah adzan misalnya ngomongno lonceng gereja atau apa itu rada-rada ya. Tapi langsung anjing kan rasane kayak ya, langsung emosi. Jadi sebagai orang jangan gampang emosi lah. Santai wae. Ayo kita lengserkan pemerintah. Waduh, golek presiden ki yo ngentekno biaya angel, Cuk. Gawe negara rusak ki yo angel. Dadi sajane aneh. Pun. Iki yo nek sing munggah HP, lah sing munggah ke model adib niku. Yo negara akhirnya kayak Ukraina, mantan bintang film atau artis jadi presiden, ya rusak negarane ya. Ya janane. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam irungokno iki. Laisa minna man ghasyana. Laisa ora ana minna iku setengah saking kita. Laisa ora ana minna iku setengah saking kita. Man sapa wong ghasya. Ghasya iku saking kata ghish. Ghasya kang apa nggih? Ya ora agis iku kaya tak iku. Ghish iku menipu nggih. Ghasya kang menipu sapa man, ngapusi. Ghasya kang ngapusi sapa man na ing kita. Ghasya kang ngapusi sapa man na ing kita. Hadis ini masyhur sekali, sering kita dengarkan. Dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak termasuk bagian dari kita adalah orang-orang yang berbohong kepada kita. Ini laisa minna di sini tidak bisa diartikan secara letterlek. Kalau diartikan secara letterlek maksudnya orang termasuk umatku. Wah, mateng ya. Kita semuanya semua penipu semua ya. Ngapusi kabeh pernah ngapusi, repot. Kita cari-carikan dalil sing kita kira-kira tak metu ke umat Muhammad nonton mawon ya. Jadi kata ini adalah sifatnya ancaman, ancaman. Kanjeng Nabi ya kalau hanya basyiron berarti belum lengkap. Nabi itu sifatnya dua, basyiron wa nadhira. Basyiron itu memberi kabar bahagia no swarga, no widodari dan lain-lain tadi. Wa nadhiron dan memberi apa? Peringatan, yo nyengeni, yo dukani, yo meden-medeni. Termasuk bagian dari nadhira. Sifat indarnya Kanjeng. Tapi ketika kita mau melewati ayat, melewati hadis yang seperti ini yang sifatnya mengancam, iku aja mbok sirik. Kok wong nabi kok galak. Ora ono ngono iku Kanjeng Nabi ku. Biasanya melakukan
tugas, memang tugasnya seperti itu. Kalau gak basyiran wa nadhira ya dudu nabi. Nabi kok ngamuan. Wong nabi kok gawe berita medeni umat, meresahkan yo. Umatnya saling meresahkan sih masalahnya ya. Makanya katakan Nabi laisa minna, bukan bagian dari kita. Nah, bukan bagian dari kita dalam artian di sini bisa diartikan dikhawatirkan tidak mendapatkan apa syafaat. Dikhawatirkan apa? Tidak mendapatkan syafaat. Bukan berarti murtad loh ya, bukan berarti murtad. Dikuatirno ora untuk syafaat. Soalnya napa? Kan Rasulullah itu sifatnya bukan penipu tapi as-shadiqul amin, yang jujur dan bisa dipercaya. Nek pengen dadi umat Kanjeng Nabi yang sejati, yang sejati berusahalah untuk jujur. Karena Kanjeng Nabi pasti tidak suka sifat berdusta. Tapi kalau kita secara kakak kartu keluarga kita termasuk keluarga umatnya Rasulullah, tapi dianggap taurak kan beda-beda. Atau secara negara kayak ngene keluarga ngoten, ngene keluarga iki anak-anak akeh misale. Sing iki disayang, sing ki rak pate disayang, sing malah bejat banget, rak disayang banget ya. Walaupun di kakaknya dia secara sah, secara biologis, secara sah iku anaknya. Tapi kan karena nakalnya sama perasaannya juga seperti itu. Kita itu tergantung deket jauhnya kita kepada Rasulullah, tergantung seberapa mirip kita sifat kita dengan sifatnya Rasulullah. Makanya termasuk yang tidak disukai Rasulullah adalah tidak suka untuk berdusta. Nek kakek ngapusi ya jauhlah dari syafaat ngoten mawon. Tapi ijek umat. Umat dan secara akidah Asy'ariyah orang yang banyak dosa asalkan tidak syirik ya masih bisa diharapkan dapat syafaat. Masih bisa. Ya silakan bermaksiat. Terus la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkur ora iso matur nuwun. La yashkur ora iso matur nuwun Allah ing Gusti Allah. Sing ora iso matur nuwun sapa man sapa wong. Man sapa wong la yashkur kang ora iso bersyukur. Wah iki dalil jul. La yashkur kang ora iso matur nuwun sapa man annasa ing manusa. Tidak bisa dianggap sebagai orang yang bisa berterima kasih kepada Allah jika ada orang yang tidak tahu terima kasih. Ya minimal terima kasih. Ngomong terima kasih kan bil lisan. Iya, ketika Anda dikasih sesuatu yang baik, buat diwai jajan, gampangannya saiki jajan yang seperti malam ini kita dapat jajan, ya minimal ngerti matur nuwun. Bentuk matur nuwun bilisan minimal. Ayo aja dengar misalnya sampe nak seneng, wah apa makanan ini ya aja ngono. Itu sama saja tidak tahu terima kasih sama Allah Subhanahu Ta'ala. Oh, apa iki aja muni ngono. Ya, paham ya? Makanya terima kasih itu kata yang atau istilahnya sesuatu yang sebenarnya mudah kita lakukan tapi nek wis kedarung karo wong sing ora pati kita seneng iku angel. Misale ana sampean mau suri banget karo wong iku. Wonge ngeroyo-royo kudanan ngeteri berkat ning ngene omahmu sing kowe diundang mahmara misale. Mosok ora muni matur nuwun ndak? Hah? Mosok muni nak matur minimal bisa muni matur nuwun iku sudah terhitung ibadah. Makanya ketika kita diberi sesuatu sama orang lain ya caranya matur nuwun seperti itu. Juga seperti kalau kita memiliki orang tua yang kaya, orang tua yang berada, itu cara matur nuwun piye? Yo jangan sampai mengecewakan orang tua dalam masalah pendidikan, dalam masalah setor alfiyah. Tapi saya hari ini setor alfiyah, masalah setor alfiyah terus terang saya kecewa ya. Khususnya sama Agi saya kecewa Gis dengan kelasmu Gis ya. Mesti wong ora ono. Enak setorane ngger ngono Sing urung 100 setoran karo sing wis setor 100. Silahkan diedit fotonya videonya lah, sebarno lah videonya iki. Kalau mau dikasus lagi. Sampai aku gak peduli sudah. Whatever lah ya. Jadi berterima kasih kepada orang lain itu perlu. Kalau memang dia kelihatan berbuat baik kepada kita. Tapi kan kadang ono wong koyoke apik tapi jebule niate mboten
Apa ya? Ya tetap tetap matur nuwun. Tetap matur nuwun, tapi kan ono carane menghindar kan bisa. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita wong Gusti Allah iki nek maringi ku gratisan, mboten nate nyuwun tagihan ya gak? Kita tuh selama hidup di dunia ini dari kita lahir sampai mati itu enggak pernah ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Tagihannya kapan? Nanti di akhirat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertanggung jawaban, bukan untuk bayar kan, tapi pertanggung jawaban. Kowe tak modali iki iso nglakokno ta ora kan ngoten. Makanya kita harus tahu betul alaqah kita dengan Allah itu harus baik, alaqah kita dengan sesama manusia juga harus baik. Nek jan makomnya sedang dalam keadaan kamu diberi ya kudu matur nuwun, kamu dibaiki kudu matur nuwun. Nek ora gelem matur nuwun, maka seperti kayak tidak matur nuwun sama Gusti Allah. Seperti halnya Anda misalnya seperti yang saya contohkan, dikei karo wong sing ora seneng, ya dah. Tapi kan iku hakikate jenenge rezeki tah mboten. Ya diwehi berkat rezeki. Telalah Gusti Allah niku ngirim lewat wong sing ora bosen senengi. Ompreh wong aku kok saka iku aku ora sudi mangan misale. Aja mbok omongno ning ngarepan. Rak sudi mangan iku diempet ning ati lah, ya rak sudi mangan diempet ning ati lah. Tapi kan hakikate rezeki. Makanya kalau ada rezeki sekecil apapun, kalau memang kita makan itu disyukuri betul. Siapa ngerti jadi di rezeki yang dibawa sama orang-orang ini menjadi doa ternyata di dalam tubuh kita. Like gini majelis, gini apa pengajian, ono jajane, yo dipangan. Siapa ngerti iki dadi barokah. Ojo moro pengajian goro-goro golek mangan beda. Pengajian ono mangane pangan, tapi nek mangkat pengajian goro-goro ono pakanane ojo ya. Oke, balik. Tambah satu hadis. La yahillu halal. La yahillu halal li muslimin kedue wong apa? Wong Islam. Sing ora halal apa? Ayah jura. Apa yen to njotak, ngerti njotak ta apa? Njotak niku ya cuek ya. Ayah jura apa yen to njotak sapa muslim. Ayah jura apa yen to njotak sapa muslim akhahu ing dulur lanange muslim. Akhahu ing dulur lanange muslim fauqa thalathati ayamin luweh saka telung dina. Fauqa thalathati ayamin luweh saka telung dina. Ini sampean sing lagi serik-serikan aja gawe dalil. Ono apa ki janjane moci? Nanti kita sidang ya. Moci sama Wafik ya. Ya, nanti kita sidang sama-sama. Kata Rasulullah haram hukumnya atau tidak halal hukumnya. Apa? Ketika ada seorang muslim mencueki apa ya? Mencueki lah, tidak bertegur sahabat, ora ngeloroi, ora uruk salam, ora jagongan selama lebih dari tiga hari. Mafhumnya bukan berarti berarti nek jodak-jodakan sedina ora masalah. Ora ngono. Itu maksimalnya 3 hari. Kok ngasih telung dino kok sian rak gelem bertegur sapa. Ya iku ya sing nemen sing serian. Ya kayak saya dengan seseorang lah. Orang ini sudah saya usahani becarane cedak ketemu ning madrasah arep salaman ae dhek melengos. Ya wis lah aku ngeki surat pengunduran diri wae suwen. Ngono wae. Ya yang tahu masalah saya. Kesuwen karena walaupun alasan keluar saya dari madrasah bukan itu ya, bukan yang saya tulis bukan itu kan hanya lamis-lamis lambe yang ditulis. Nah aslinya ya karena nggak nyaman dengan orang ini, kasihan. Kalau saya keluar dari madrasah yang sekarang saya tempati itu bukan karena saya serik mbek wong mboten, tapi lebih kasihan sama orang-orang yang serik karo aku. Piye rasanya ketemu musuh? Sakgun. Ketemu terus. Dan saya kiai misalnya. Gus sisan dia pondok sisan. Sombongnya pas. Coba. Ya kayak saiki aku takon moci karo Wafik ngene iki jejer ngene iki kuat ta ora asline. Ya kan? Makanya ya. Sumuk ya, panas ya. Makanya saya
saya itu kalau menghindari seseorang memang bukan karena benci itu mboten. Asasnya itu lebih ke kasihan. Nek tak jaluki maaf belum tentu memaafkan. Terus ya ora sing salah ora aku juga kok ya asline kan gitu. Terus lebih karena ya dia nggak nyaman dengan kita, ya sudah kamu tahu diri, cari tempat lain, cari komunitas lain, cari circle pertemanan yang lain. Biar caranya sampean ora dadi masalah. Karena kita juga sudah pernah khatam kitab masalah apa kita judulnya? Sing sakil lho. Tufatun ithafun nubala ya. Tentang cerita-cerita orang yang menjadi masalah di komunitasnya, orang yang ngewoi ning komunitasnya. Saya sendiri nggak pengen seperti itu dan saya juga berharap Anda juga jangan seperti orang yang athqalun nas, menjadi orang yang berat ngewoi ning komunitas. Tsumma qala harful mimi wallahu a'lamu bishawab.